Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Yes, kidding, forever, underpass, flyover. Oke, daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Lestari, NIM 1201168 kelas 3G. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Yang di sini saya menggunakan metode Jigsaw dengan materi meyakini Kodak dan Qadar. Metode Jigsaw adalah salah satu metode pembelajaran komparatif yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar melalui kerjasama kelompok. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap anggota kelompok bertanggung jawab mempelajari bagian tertentu dari materi pembelajaran. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok asal untuk saling berbagi informasi, sehingga seluruh kelompok memahami keseluruhan materi. Tujuan metode Jigsaw secara umum itu yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Siswa dapat memahami materi secara mendalam karena mereka bertanggung jawab mempelajari dan menyampaikan subtopik tertentu kepada teman sekelompok. Yang kedua itu meningkatkan kerjasama dan interaksi sosial. Metode ini mendorong siswa untuk saling bekerja sama, berintegrasi, dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Kemampuan berkomunikasi, yaitu siswa belajar menyampaikan ide atau pengetahuan secara jelas dan efektif kepada anggota kelompok lainnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setiap siswa bertanggung jawab mempelajari subtopiknya dan memastikan teman sekelompok memahami apa yang telah dipelajari. Kelima, meningkatkan motivasi belajar dengan merasa menjadi bagian penting dari kelompok, yaitu siswa termotivasi untuk belajar dan berkontribusi dalam diskusi kelompok. Yang keenam, mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Jadi metode ini memanfaatkan berbagai pendekatan seperti membaca, diskusi, dan presentasi yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. 7. Mendorong pemikiran kritis dan analitis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi poin penting, dan mengajarkannya kembali kepada kelompok asal. Dan yang terakhir itu, membangun kemandirian belajar. Jadi, metode Jigsaw ini mendorong siswa untuk menyampaikan secara mandiri sebelum menyampaikan pengetahuan mereka kepada kelompok.
Tujuan metode jigsaw untuk materi yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Bersama itu, tujuannya itu memahami konsep qada dan qadar secara mendalam, yaitu dapat membantu siswa memahami makna qada dan qadar dari perspektif Al-Quran dan hadis melalui kerjasama kelompok. Yang kedua yaitu meningkatkan keyakinan terhadap takdir Allah, yaitu siswa dapat menguatkan iman mereka dengan memahami hikmah di balik ketetapan Allah dan cara menghadapi ujian hidup. Yang ketiga itu menghubungkan keyakinan dengan ketenangan jiwa, yaitu siswa mampu memahami bagaimana keimanan terhadap qada dan qadar dapat membantu mereka meraih ketenangan jiwa di tengah tantangan hidup. Yang keempat itu melatih keterampilan kolaborasi dan diskusi, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membahas subtopik tertentu, saling berbagi informasi, dan mencapai pemahaman bersama tentang pentingnya meyakini qada dan qadar. Yang kelima itu mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif, yaitu siswa menganalisis hubungan antara qada dan qadar dan ketenangan jiwa serta merefleksikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab individu dan sosial. Setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari dan menjelaskan subtopik sekaligus membantu teman memahami materi secara menyeluruh. Yang terakhir itu memperkuat rasa tawakal dan syukur, yaitu siswa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan bagian dari rencana Allah, sehingga mereka belajar untuk bersyukur dan berserah diri.
Terima kasih sudah menonton video